Puluhan orang dari relawan alumni Universitas Gadjah Mada bergerak menggelar demonstrasi terkait ijazah sarjana Presiden ke-7 Joko Widodo. Mereka menuntut UGM dan Jokowi secara sukarela menunjukkan keaslian ijazahnya kepada publik. Selain membawa spanduk, Relagama bergerak juga membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan agar UGM bersikap terbuka soal ijazah Jokowi. Masa aksi menyampaikan pernyataan sikap agar Rektor UGM dan jajaran menyampaikan pernyataan resmi kepada publik terkait riwayat pendidikan Jokowi di UGM hingga status ijazahnya. Mereka juga meminta Jokowi sukarela menunjukkan ijazah sarjananya kepada publik. Terima kasih Polda Metro Jaya. Dokter Tifa juga formasi, tetapi itu ada teknis Allahu Akbar. Hidup rakyat. Hukum ijazah palsu. Allahu Akbar. Hidup Polda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa alhamdulillah kami tadi dari Dumas, setelah dari Dumas ketemu Humas di KPK, dan kami banyak sekali audensi dengan Humas KPK bahwa poin tanggal 10 kemarin kita ajukan Dumas tentang OCCRP terhadap tuduhan mantan Presiden kita ke-7 Joko Widodo yang dianggap korupsi nomor 2 terbesar di dunia. Oleh karena itu kami tanggal 15 memang dapat jawaban surat bahwa akan ditindaklanjuti nanti oleh Humas hanya dalam proses penyelidikan. Nah, tadi kita bicara panjang lebar sama Humas, kebetulan ada di sebelah saya Mas Wahendar dan menyerahkan kepada kita untuk menyampaikan ini. Poin yang akan disampaikan bahwa Dumas yang kita adukan dalam bentuk mungkin laporan itu diterima oleh KPK. Nah, itu dulu ya. Yang kedua, setelah diproses maka diajukan ke pimpinan dan kepala Humas, dan sekarang Humasnya ada, dan insya Allah nanti bahkan kita akan diterima audensi oleh pihak KPK tentang soal OCCRP tersebut, gitu loh ya. Nah, dibatasi dengan maksimal 8-10 orang. Nah, jadi kami dalam hal ini sudah merasa agak lega bahwa KPK mendengarkan apa yang diinginkan oleh rakyat. Itu dulu ya. Jadi ditambah lagi dengan adanya FPI, TPUA yang mengajukan, tim pembela ulama dan aktivis, harusnya Prof. Egi, tapi saya mendampingi sebagai sekjen, ada DHL dan lain-lain termasuk Bang Rizal tadi, dan ada juga AAB, Aliansi Anak Bangsa, serta Korlabi dan Kontra SM, saya Komisi Perlindungan Hukum dan Pembelaan Hak-Hak Rakyat. Jadi sekali lagi, dalam waktu tidak lama KPK akan mengundang kami melalui surat ya, kira-kira begitu ya. Nanti akan diinformasikan akan di langsung Pak melalui atau telepon biasanya. Oh, telepon ya, biasa telepon atau surat. Yang poinnya itu adalah diterima kapan mau audensi. Dalam konteks apa? OCCRP tuduhan terhadap mantan Presiden ke-7 yaitu Joko Widodo. Nah, itu di acara nanti audensi apa yang akan diambil sikap ya kita menyerahkan sepenuhnya kepada KPK. Gitu loh ya. Kita hanya sebagai rakyat poinnya malu ya. OCCRP itu kok seenaknya sih menuduh mantan presiden kita ini korupsi bahkan nomor 2. Nah, tuduhan-tuduhan itu apa sih?
yang kami berharap KPK bisa memanggil mantan Presiden ke-7 Joko Widodo ini untuk diperiksa. Tujuan kami itu. Apa hasil pemeriksaan itu? Silahkan KPK mempublikasikan apakah ada unsur yang terpenuhi atas tuduhan-tuduhan tingkat korupsi dunia itu yang dibilang OCCRP. Nah, tetapi jangan lupa Joko Widodo sebagai mantan Presiden juga saya menyarankan, semua menyarankan termasuk FPI dan organisasi Islam yang lain, klarifikasi dong, sampaikan kepada publik bahwa tidak benar. Dan selain daripada itu, kami juga mohon kepada Presiden mantan Joko Widodo ke-7 ini untuk melalui dia pribadi bisa, melalui lawyer internasionalnya bisa, untuk disomasi OCCRP yang ada di Belanda itu. Misalnya 7 hari tidak ada, 2 kali tidak ada, 3 kali, ajukan proses gugatan di Den Haag Belanda bahwa kami sebagai rakyat mendukung kalau itu tidak benar. Mungkin itu aja lah informasi yang kita sampaikan. Terima kasih, saya kira. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Front Persaudaraan Islam hari ini melakukan aksi demonstrasi di depan gedung KPK. Tidak lain tidak bukan karena berdasarkan yang tadi disampaikan oleh Pak Azam Khan, telah adanya laporan dari organisasi yang fokus di dalam menangani masalah korupsi, yaitu OCCRP. Seharusnya KPK terus bekerja secara maksimal. Jangan nunggu. Itu tandanya itu diam. Itu tandanya itu bungkam. Itu tandanya KPK namanya masih berada di bawah ketiak Jokowi. Sementara Jokowi itu sekarang bukan lagi presiden, tapi mantan presiden, dan tidak ada hak imunitas. Siapapun kalau memang Jokowi salah, maka Jokowi harus diperiksa, harus dipanggil. Apalagi tadi telah jelas-jelas kalau memang Jokowi tidak korupsi berdasarkan laporan dari OCCRP, seharusnya Jokowi melakukan somasi. Tapi faktanya tidak. Bahkan justru yang ada OCCRP ini diintimidasi, bahkan diancam mau dibom infonya. Nah, oleh karenanya, ayo para pemimpin KPK jangan mau di bawah ketiak Jokowi. Ayo umat Islam khususnya warga negara Indonesia mendukung KPK untuk mengusut, menangkap dan mengadili Jokowi. Kalau orang kecil aja, kalau rakyat kecil saja ketika salah buktinya belum ada, itu sudah ditangkap, apalagi di Jokowi. Bukti kesalahannya sudah sangat gamblang. Kalau mau dikumpulin dari langit dari bumi sampai ke langit, itu mungkin kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa setelah korupsi Jokowi. Wajar kalau seandainya rakyat curiga kepada KPK karena KPK tidak mau bertindak, KPK tidak mau menangkap, tidak mau memanggil Jokowi. Oleh karenanya, aksi kita pada sore hari ini menuntut agar KPK bertindak dengan tegas, agar berani memanggil Jokowi. Jangan sampai kita ini malu dengan negara di Korea Selatan. Presidennya ditangkap gara-gara berbuat satu kesalahan. Ini Jokowi sudah ribuan kesalahan yang diperbuat. Malu. Jangan sampai Indonesia, kita warga Indonesia sangat malu atas kelakuan, tindakan, sikap daripada KPK. Sekali lagi, hari ini kita... Teman-teman, kembali bersama saya di channel ini bersama Aranet TV. Ya, teman-teman, dimana tadi kita telah melihat sebuah cuplikan video yang telah ditampilkan tadi, ataupun kita telah menyaksikan video tadi tentang lagi permasalahan kasus ijazah palsu Joko Widodo ini. Ya, teman-teman semua, mungkin saja ya kasus ini sudah tidak asing lagi bagi kita untuk kita dengarkan ataupun kita melihat dan menonton, namun mungkin saja juga sampai sekarang ini kita masih membahas kasus ini karena juga belum diselesaikan ataupun belum terselesaikan kasus ini, ataupun ada yang menyatakan suatu putusan yang menyatakan bahwa itu ijazah asli ataupun ijazah palsu. Karena sampai sekarang tidak ada kepastian, jadi sampai sekarang juga masih ditelusuri dan masih diselidiki apakah ijazah Jokowi ini benar-benar ijazah palsu ataupun ijazah asli. Nah, untuk itu teman-teman, di sini kita akan melihat bagaimana pendapat-pendapat dan isi hati dari para teman-teman netizen Indonesia, ataupun kita melihat bagaimana tanggapan-tanggapan dari masyarakat Indonesia tentang masalah kasus ijazah mantan Presiden Negara Republik Indonesia si Joko Widodo ini. Nah, di sini teman-teman disampaikan, orang bodoh saja sudah bisa berkomentar, tunjukkan ijazah kalau memang ada. Nah, artinya di sini teman-teman, ya orang-orang bodoh saja ataupun orang-orang lain saja, masyarakat netizen Indonesia ya sudah bisa sekarang memberikan tanggapan, sekarang sudah mulai memberikan ataupun menyampaikan isi hatinya bahwasanya tunjukkan ijazah kalau memang ada. Ya, mereka mengajukan suatu permintaan kepada Pak Jokowi, tunjukkan saja ijazahnya itu kalau memang ada. Jadi itulah permintaan dari netizen Indonesia. Mereka ingin melakukan hal seperti ini, di mana tujuan mereka adalah supaya kasus ini
bisa aman dan nyaman, supaya negara kita bebas dari berbagai ancaman-ancaman ataupun masalah-masalah seperti ini, sehingga membuat negara kita menjadi amburadul, kacau, bahkan bikin gaduh negara. Nah, kemudian di sini sumber kegaduhan adalah si Raja Bohong dari Solo. Nah, artinya sekarang di sini teman-teman, ya para masyarakat negara Indonesia sekarang menyatakan bahwa sumber dari kegaduhan, kekacauan, bahkan membuat amburadul negara adalah si Raja Bohong itu dari Solo. Siapa itu? Yang sering disebut di sini adalah si Joko Widodo ini. Nah, akhir zaman di mana kebenaran terbalik, pendusta dipercaya, orang jujur ya didustakan, pengkhianat diberi amanah. Jadi yang bikin gaduh kasus ijazah Jokowi, ya Jokowi itu sendiri yang bikin gaduh. Nah, artinya di sini para masyarakat memberikan satu pernyataan di sini bahwasanya yang bikin gaduh kasus ijazah Jokowi ini adalah dia sendiri, ya itu sendiri yang bikin gaduh. Kenapa kita memberikan suatu pernyataan bahwa dia sendiri yang membuatnya? Karena dia tidak mau menunjukkan ijazahnya di depan publik ataupun disidangkan ijazahnya. Kalau memang benar-benar kan ada sidang, berarti yang menyatakan bahwa itu ijazah palsu atau asli, kan bisa selesai itu kasus. Kemudian wajib untuk dinepalkan Jokowi tenggengnya. Ya, di sini kita lihat pendapat netizen memberikan suatu tanggapan di sini, katanya wajib untuk dinepalkan si Jokowi ini. Kemudian di sini cuma makhluk-makhluk hina yang membela penipu. Kalau nggak punya ijazah jangan ngaku-ngaku punya, ya. Itulah otak-otak Jokowi. Dikit-dikit polisi yang jawab pengecutnya Jokowi. Nah, selanjutnya lagi teman-teman, aku cuma heran uang Mulyono nggak habis-habis untuk bayar termul ataupun ternak Mulyono. Yang bela barang palsu pasti akan membusuk. Nah, di sini nampaknya makin jelas kepalsuan ijazah Jokowi, karena tidak ada niat Jokowi menunjukkan ijazahnya. Jika negara adil, tinggal Jokowi ditangkap dan diadili. Di mana kenegarawan Jokowi tidak layak yang mendapatkan pensiunan dan prejil-prejil dari negara haram. Nah, kemudian kalau pakai otak waras, simpel saja. Kalau ada tunjukkan ijazah aslinya, jangan pakai cara setan. Yang paling berkobrok polisian, matanya udah rusak, ijazah stempelnya aja fakultas, mana ada fakultas, ada juga fakultas. Inilah polisi yang gak punya logika, ya. Jadi mungkin karena Jokowi korupsinya cukup banyak, maka sogok menyogok sudah lumayan lumrah bagi Joko Widodo. Nah, seterusnya teman-teman, di sini LHKPN 2024 kekayaan Jokowi masih mencapai 95 miliar, masih bisa dibayar pengacara papan atas Indonesia dan honor para termul dan antek-anteknya yang membela Jokowi. Tak punya logika, tak punya iman. Jadi cuma ijazah yang remeh, teman gaduh tahun-tahunan, apalagi para malu perang, malu sama negara lain, cuma ijazah gak selesai-selesai. Nah, makin kesini makin menunjukkan bahwa ijazah Jokowi palsu. Tanpa putusan pengadilan pun netizen meyakini ijazah palsu, ya. Nah, suarakan terus suara kebenaran, jangan sampai berhenti. Apalagi masalah ijazah Jokowi yang palsu terus kumandangkan. Pak Presiden penyidik di kepolisian tanpa kecuali dididik lagi, dicarikan instruktur pakai hukum yang pandai biar tambah ilmunya. Jadi semakin diputar-putar, nggak mau menunjukkan ijazah aslinya ke pengadilan, ya. Dan Jokowi dikejar terus. Bangsa ini jangan sampai dipecah belah, padahal ijazah palsu udah pakai malkester ban kepada negara dan membohongi 280 juta rakyat, lawan terus institusi penegak hukum. Nah, selanjutnya teman-teman, wajar kalau publik curiga polisi sudah diatur termul. Masa Pak Karni, Ilyas, dan Aiman diperiksa gara-gara acaranya di TV aneh, ya. Jadi mass media jangan mau dibungkam. Melalui Rakyat Bersuara ILS, kasus ijazah bisa membuka mata rakyat Indonesia bahkan dunia tentang bagaimana penyelesaian kasus ijazah ini dengan cara yang benar, transparan, tidak untuk diintimidasi. Jadi menyelesaikan kasus ijazah palsu bertahun-tahun tidak terungkap. Bangsa apa ini? Bangsa kita apa kita ini penegak hukum? Suruh jualan channel aja, jijik untuk melihatnya. Nah, kemudian maju terus Bang Karni juga Aiman, Anda bukan berpihak tapi menanyakan sebenarnya. Sayangnya penegak hukum kurang transparan termasuk polisi. Jadi inilah yang dinamakan serigala berbulu wedus, kelihatan sederhana, polos, ternyata manipulatif. Ulung konstitusi SMK, bantuan trakor untuk petani, hasil pemilu dimanipulasi KPK, dilemahkan, dan seterusnya.
Kemudian Pak Karni dan Bang Aiman bongkar semua kebohongan di negeri ini. Jangan takut dengan intimidasi aparat. Insan harus berani berkata jujur dan terbuka. Jauhkan diri dari upaya suap menyuap. Nah, selanjutnya teman-teman di sini pembohong penipu udah jelas buat apa dibahas, habiskan energi, serahkan ke massa supaya diseret dibasmi dengan keturunannya. Kalau masih ada darah pembohong, ini akan jadi virus ke depan yang membuat gaduh anak cucu ke depan. Jadi ini yang tolol dan dungu para penegak hukum mengatasi selembar kertas ijazah sampai berlarut-larut. Kalau tidak bisa menyelesaikan, lebih baik mundur saja. Jadi Aiman dan Uda, Karni suarakan terus kebenaran dan keadilan hukum. Ya, kalau bukan Karni Ilyas dan Aiman yang menyuarakan kebenaran, pasti besok ada pengancaman. Itulah kelakuan di negara ini dan pelaku pengancamannya, ya orang-orang itu saja. Oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Salam NKRI, harga mati.